Hari ini kami berkesempatan ke rumah Bapak Wayan Rinaya DSW, seorang pengusaha sukses sekaligus edukator yang berdedikasi tinggi dalam bidang budidaya vanili di Desa Ambengan, Bali. Sebagai praktisi vanili dan ketua perkumpulan petani vanili seluruh Bali, beliau telah membuktikan bahwa tanaman vanili dapat tumbuh subur hingga diekspor ke beberapa negara dan berpotensi menghasilkan penjualan ratusan juta. Beliau juga aktif berbagi ilmu tentang budidaya vanili ke seluruh penjuru negeri, dari Sabang hingga Merauke melalui berbagai platform seperti kelompok tani, universitas, dan media sosial, YouTube, Facebook, dan TikTok. Dengan semangat yang tinggi, Bapak Wayan Rinaya DSW tidak hanya mengembangkan usaha vanili, tetapi juga menjadi inspirator bagi petani lokal melalui pelatihan dan kursus yang diadakan di rumahnya. Berikut wawancara singkat yang telah kami lakukan dengan beliau. Om Swastiastu. Salam harmoni. Ya, kami dari kelas F yang terdiri dari saya Nyoman Sukadana, kemudian Bapak Ardian Galih Prastowo, kemudian Igede Warnate, Indengah Brate. Ya. Dalam rangka memenuhi tugas literasi digital, pada pagi ini kami berkesempatan mewawancarai Bapak Wayan Rinaya DSW. Beliau adalah pengelola Pusat Pertanian Pedesaan Swadaya atau P4S yang berfokus pada bidang budidaya vanili. Oke, langsung aja kita berkenalan dengan Pak Wayan. Silakan. Nah, saya sendiri nama adalah Wayan Rinaya DSW, lahir di Desa Ambengan, Kecamatan Sukusade, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Mungkin itu sebagai sambutan saya kepada bapak-bapak sekalian yang hari ini mari kita gali bersama, karena dalam kebersamaan kita akan bisa lebih baik. Karena setiap orang adalah guru bagi saya, Pak. Yes. Ya. Oke, Pak. Terus terang saya lumayan gimana ya, Pak? Bapak dari daerah ini termasuk ini ya, Pak ya, agak Daerah pedesaan. daerah pedesaan, Yeah. Ambengan. Tapi Bapak memiliki visi yang luar biasa nih, Pak. Misi yang luar biasa juga, Pak, untuk mengembangkan sektor perkebunan, Pak. Karena memang di tahun ke depan, memang untuk tahun 2025 ke depan ini, memang malah sektor-sektor perkebunan, perikanan yang memang akan mendominasi, Pak, yang akan membuat kita bertahan nanti. Kira-kira apa yang melatar belakangi Pak Bapak sehingga Bapak bisa terjun ini, Pak, ke istilahnya ke dunia perkebunan vanili, Pak? Nah, saya tertarik berbudidaya vanili ini. Vanili ini adalah dibutuhkan oleh dunia. Dan kita bisa tanam di Indonesia, khususnya di Bali, di Desa Ambengan. Nah, harganya juga kita tahu bersama lah, referensi dulu sempat sampai 7 juta rupiah. Itu yang membuat saya tertarik untuk menekuni budidaya vanili, karena selain juga harganya yang sangat luar biasa, ketika pas antara misalnya demand dengan produksi ini lebih sedikit, demandnya lebih banyak, kan kita untung sebagai petani. Nah, vanili ini bisa kita stok. Nah, bisa disimpan. Nah, kita di Indonesia cenderung menjadi petani yang latah. Nah, kita menanam ketika harganya mahal. Nah, itu belajarnya. Nah, salah satu sisi kita kelemahan petani, saya juga belajar, saya lahirkan dari seorang cucu petani. Itu kita cenderung memilih komoditi yang sifatnya jangka pendek. Itu juga penting sebenarnya. Tapi vanili ini ketika harga murah masih kita bisa stok. Nah, kalau kita nanam buah-buahan yang tidak bisa kita stok, itu kalau produksinya melimpah, ya habislah kita. Kalau kita tidak bisa olah buah-buahan itu menjadi sebuah pupuk, kan begitu. Nah, vanili ini stok lama, kalau prosesnya lebih lama juga akan lebih bagus gitu. Tidak ada istilah expired, tidak. Nah, vanili ini kalau prosesnya dengan baik tidak ada istilah expired. Ya, Pak, kalau boleh tahu tahun berapa sih Bapak mulai pertama sekali untuk nanam vanili ini? Kalau saya fokus di budidaya vanili sebenarnya baru sekitar 10 tahun yang lalu ya. 10 tahun yang lalu sebelum Covid itu fokusnya. Tapi memang sih saya memang dilahirkan seorang cucu petani. Kita baru tahu ya kelas SD udah kita mengenal tanaman vanili. Nah, yang kita dikembangkan di negara kita sesuai dengan hasil diskusi saya bersama Balitro dulu, Bali Benih, artinya tanaman rempah Indonesia yang berkantor di Bogor, yang sekarang sudah masuk ke BRIN itu, kita di Indonesia ini dari beberapa kali sudah membuat varietas.
Nah, varietas Pania 1 dan Pania 2. Nah, ini yang layak dibudidayakan. Kan kadang-kadang petani itu antara varietas dengan jenis saja mereka kadang-kadang. Betul, Pak, betul. Nah, makanya saya jelaskan juga di sini ya. Dijelasin ini. Iya. Harus dijelasin ini, Kan Pak. betul ya. Betul, Pak. Nah, ini beberapa artinya dengan teknik kultur jaringan itu dari beberapa peneliti udah mampu membuat jenis atau benih paneli unggul, benih paneli bukan jenis varietas paneli unggul yang namanya Pania 1 dan Pania 2. Pania 1 itu adalah singkatan dari Paneli Indonesia 1. Pania 2 adalah Paneli Indonesia 2. Nah, yang Pak Wayan lebih budayakan adalah Pania 1 karena Pania 1 itu dia memiliki hasil produksi yang lebih banyak. Ya. Kalau untuk tahapan-tahapan menanam paneli itu seperti apa sih sebenarnya Pak? Tahapan paneli itu sebenarnya gampang sekali karena paneli ini kita bisa tanam dengan sistem stek. Ya. Nah, dengan sistem sulur itu kita stek tanam paneli itu minimal panjang 1 meter. Nah, tentu dalam kita menyiapkan lahan dulu lah. Nah, jarak tanam juga di sana kalau secara konvensional artinya kita di tegalan atau di perkebunan luas yang alami itu jaraknya 1,5 sampai 2 meter ya. Nah, kalau kita misalnya memanfaatkan lahan sempit jaraknya bisa 1 kali 2 meter. Nah, itu jarak tanam seperti itu. Tentu kita siapkan media dulu karena media ini adalah penunjang daripada pertumbuhan paneli itu. Ya, karena dapat produksi baik itu dari hasil bagaimana kita memilih varietas yang baik, perawatan yang baik, dan tentu juga akan menghasilkan buah yang baik. Ya. Dari ditanam sampai bisa dipanen seperti itu memerlukan waktu berapa lama itu Pak? Nah, dari pengalaman Pak Wayan itu tergantung juga dari media yang kita bisa sediakan sebagai petani untuk memberikan asupan nutrisi kepada tanaman. Terkadang juga paneli bisa berproduksi di umur 14 bulan. 14 bulan dengan setek tanaman 1 meter minimal ya, 2 meter juga lebih bagus. Nah, itu juga bisa tanaman sampai juga 3 tahun ada juga. 3 tahun ada. Ya, tergantung dari asupan nutrisi yang kita bisa berikan terhadap tanaman. Ya, itu. Kalau untuk vanili sendiri ada penyakit tertentu Pak yang? Kendala yang kita hadapi sebagai petani paneli tentu adalah yang pertama adalah fusarium. Ya. Yaitu namanya busuk batang. Busuk batang. Itu yang karena busuk batang itu timbul dari mungkin tidak seimbangnya sebuah kelembaban di media tanam kita. Karena paneli ini kan kelembabannya harus dijaga. Kalau dia terlalu basah nanti juga akan cenderung akan diserang sama jamur. Kan jamur ketika kelembabannya terlalu tinggi, jamur mudah tumbuh. Karena penyakitnya adalah jamur ya. Berarti fusarium ini jamur Pak ya? Jamur jamur fusarium namanya dia. Karena orang kan ditahu itu virus bukan jamur sebenarnya. Jamur ya? Bukan virus ya. Itu masalahnya satu. Gini Pak, seiring perkembangan zaman sekarang kan kita mau nggak mau nih terdampak atas kemajuan teknologi, inovasi dunia. Apa yang Bapak lakukan atau apakah Bapak memanfaatkan kemajuan teknologi itu untuk proses dari budidaya vanili ini Pak? Mungkin pas penanaman atau pemeliharaan atau nanti pasca panen itu apa yang dilakukan? Sebenarnya kita belajar juga bagaimana memfilter yang namanya teknologi. Saya sendiri pakai, kan kita bisa lihat itu. Kalau diuntungkan kita pakai. Nah, contoh kalau kita menanam paneli dengan sistem irigasi, kita juga pakai yang namanya aplikasi. Bisa kita nyiram dari jauh. Itu bisa kita lakukan. IoT ya. Di belakang kan sudah ada, nanti bisa dilihat. Nah, kita pakai IoT juga yang pada saat processing juga kalau kita sudah memanfaatkan yang namanya oven juga bisa. Kita juga bisa atur suhunya berapa untuk pengeringan. Mungkin kalau bisa secara alami kita bisa mengeringkan 1 bulan, kita bisa hanya mungkin 20 hari. Ini kita pakai teknologi itu. Kita tidak terlalu tidak anti teknologi, tidak. Tapi bagaimana teknologi itu jangan sampai menghancurkan alam ini. Kan itu ya. Berjalan beriringan. Mengikuti
mengikuti itu, tapi kita tidak harus dimatikan oleh teknologi itu. Jangan sampai ketergantungan. Ya. Nah, ketika alam kita mau menanam paneli, ketika misalnya di lahan itu yang kekurangan air, pakai IoT. Tapi kalau kita sudah banyak air alam yang melimpah, kita jangan kan. Nah, di mana kurang bisa kita tambah dengan teknologi, kita pakai. Nah, disinilah mindset penting ya. Mindset itu penting. Kita pakai teknologi IoT juga kita pakai, termasuk juga di processingnya ya. Berarti ini Pak, beriringan ya, tradisional konsepnya kita pakai, teknik juga kita pakai. Kalau ada teknologi yang bisa membantu kita tanpa harus mengganggu konsep-konsep awal yang kita yakini, itu juga ya sudah nggak masalah. Ketika kita sampai ke tahap harus pakai ini terus, itu kita sebaiknya hindari. Iya, karena kita menanam paneli lebih ke organik. Lebih ke organik Bang. Ya, lebih organik karena apa? Kalau kita menanam paneli dengan cara organik, menurut pengalaman saya, selain tanaman itu misalnya hasilnya juga organik dan tumbuhan juga lebih lama hidupnya. Ekspornya mau ke negara mana Pak ya? Nah, untuk sampai saat ini kemarin kita ada transferan dana dari Kanada juga, kemarin dari Spanyol juga. Memang sih volumenya belum banyak karena kita baru berproses. Karena saya melakukan sesuatu beberapa tahun yang lalu kita fokus di budidaya, ilmu budidaya. Nah, sekarang kita fokus ke processing, bagaimana membuat hasil produk paneli yang bagus. Nah, yang ketiga tahapannya sambil berjalan kita ke marketing. Nah, ini sudah kita lakukan ya. Ini harus kita lakukan karena apa? Memang konsep ini yang bagus menurut saya lakukan di negara kita. Terus gini Pak, belakangan ini kan kita menghadapi kondisi perubahan iklim yang cukup ekstrim Pak ya. Ya. Apakah ini berdampak juga terhadap perkebunannya Bapak? Sampai saat ini karena kita di Ambengan ini desanya adalah sebagian besar mayoritas sebagai petani, dampak itu belum kita rasakan sebenarnya. Oke Pak, untuk penetapan harga, bagaimana caranya Bapak menetapkan harga nih Pak? Harga-harga pertanian. Ya, untuk pertaniannya. Nah, dalam kita bergerak di bidang bisnis ya, untuk pertanian apapun, kalau masalah komoditi tidak bisa kita pastikan, tapi pastikanlah kita berproduksi. Itu ya. Kenapa saya pastikan berproduksi? Karena ketika harga mahal kita tidak punya produksi, kan bohong juga. Nah, terus untuk kepastian harga sampai saat ini kalau kita menjadi petani paneli masih diuntungkan, walaupun harga basah hanya 50.000, masih untung kita. Ya, karena apa? Masih untung sebenarnya, hanya kebiasaan harga per kilo kering 7 juta, sekarang dikasih harga 1 juta ya masyarakat mengeluh. Karena budaya kaya bersyukur, untuk mindset masyarakat Indonesia, orangnya beragama tapi miskin bersyukur. Ya, itu yang terjadi. Perbandingannya 7 juta. Sekarang 1 juta sebenarnya masih untung. Sebenarnya masih banyak elemen. Iya, dan tanam paneli tidak butuh lahan luas sebenarnya kan? Iya. Artinya Bapak belum ada semacam mitigasi resiko Pak ya untuk menghadapi fluktuasi harga pasar ekspor sebenarnya. Kita terus sebenarnya berinovasi, terus juga bagaimana meningkatkan sebuah kredibilitas kita sebagai petani. Banyak cara harus terus dilakukan. Siap. Karena kalau menyerah kita sudah kalah. Nah, kalau menyerah pasti kalah kan. Nah, terus saya lakukan ketika harga murah saat ini, kita cari teman-teman di dalam negeri yang memiliki dana lebih. Kita ajak dia investasi untuk stok paneli. Nah, dan yang tertariknya saya bisa sampaikan saat ini, justru saudara-saudara kita etnis Chinese yang nyetok paneli ketika harga murah. Jadi dia beli dulu saat harga murah, nanti mungkin pas harga tinggi dikeluarin nih, karena ini bisa disetok. Karena nggak bisa busuk dia Pak, beda dengan komoditas yang lain. Buah-buahan gitu kan Pak. Kelemahan kita apa? Ketika harga mahal produksi kita habis jual produk kita, nggak punya stok nih, uangnya kan, misalnya nggak punya tabungan untuk mengantisipasi harga murah. Itu kelemahan mindset kita kan. Misalnya di harga murah kita sisihkan 50%. Untuk ketika harga murah kita masih bisa bertahan untuk menyetok tanaman. Kita kalau dapat banyak produksi, harga mahal kita jual ya, buat ini buat itu kan, ini mindsetnya. Kita
harus bagilah sebenarnya ya. Dan manajemen itu penting ya. Dari segi hasil produksi yang ketika harga mahal misalnya dapat contoh 100 juta ya habiskan 50 juta, 5 juta untuk tabungan. Ketika harga murah selain kita bisa stok paneli untuk bertahan hidup, kita nanti kalau naik lagi lain. Ini harus dibangun sebenarnya. Hal sederhana yang bisa dilakukan untuk mengubah Indonesia lebih jaya, tidak hal luar sebenarnya. Mindset sederhana sekali. Saya penasaran Pak, sebenarnya tuh marketingnya bagaimana ya Pak? Maksudnya marketing Bapak bisa untuk menjual. Betul, untuk menembus ke pasar ekspor. Kan orang-orang sukses itu harus melakukan. Pertama yang saya lakukan, saya perbanyak teman-teman relasi. Ada teman-teman yang di luar negeri, kita kasih polong beberapa paneli untuk oleh-oleh ke negaranya, sehingga sampai saat ini hal itu sudah mendapatkan buyer. Untuk saat ini masih dalam tahapan istilahnya dari mulut ke mulut lah dulu Pak ya. Nah awalnya ke mulut, tapi itu ya tadi teknologi. Nah saya juga memanfaatkan teknologi, yaitu YouTube. YouTube, Facebook, TikTok semua kita lakukan. Nah, selain juga kita jadi petani dapat jualan produk kita juga dapat banyak subscriber dan kita juga dapat penghasilan dari teknologi. Kan ini harus dikembangkan. Ini harapan Bapak untuk generasi muda selanjutnya terkait selain proses budidaya vanili, konsep-konsep Bapak dalam bertani, itu harapan Bapak, apa yang ingin Bapak capai untuk generasi muda saja itu seperti apa sih kita nanti ke depan dengan pengalaman Bapak yang tadi Bapak sharing juga? Karena begini ya, untuk memberikan sebuah motivasi kepada generasi kita, khususnya nanti Gen Z ini untuk menekuni sektor pertanian, tentu kita harus melakukan sebuah inovasi terus sehingga kita memiliki sebuah nilai sebagai petani di zaman sekarang. Dan ketika sudah memiliki nilai, berarti kan sudah ada materi yang akan banyak datang. Karena pola pikir masyarakat Indonesia, generasi muda kita, ada hasilnya enggak? Kalau pertanian ini tidak bisa memberikan contoh bahwa bisa menafkahi hidup kita, mendapatkan sebuah income yang banyak, jelas nggak akan diikuti oleh generasi muda kita. Mereka cenderung akan mencari pekerjaan yang lebih mudah dan mendapatkan. Nah, memang kalau ini kita terus tekuni, hasilnya juga kita bisa bagikan dari prosesnya itu juga tidak begitu melelahkan, karena budidaya vanili ini menurut saya adalah pekerjaan yang paling malas. Paling malas karena nanamnya aja di awal itu yang susah, sama ngawinnya selesai dah. Panennya juga tidak berisiko kematian. Kita tanam komoditi cengkeh harus punya mental nih, harus punya keberanian manjatkan dan lain sebagainya. Ini untuk vanili khususnya. Artinya itulah, karena dan sebenarnya siapa anak-anak muda ke depan ini yang mau menekuni sektor pertanian dari hulu sampai hilirnya, mereka pasti menjadi orang kuat, terkenal, dan juga mungkin jadi miliarder. Kenapa demikian? Karena sudah kita tahu populasi manusia itu lebih banyak daripada pertumbuhan populasi tanaman sebenarnya. Ini kan ini. Jadi pembangunan populasi manusia lebih banyak, lahan-lahan pertanian itu dijadikan lahan perumahan, sehingga kan produksi pertanian akan menurun. Sedangkan yang dibutuhkan oleh kehidupan manusia ini kan produksi pertanian. Kan ini kan nggak seimbang nantinya. Nah, siapa yang bisa menyediakan ini, kan begitu. Kalau kita hanya berpikir yang lain-lain, ini nggak ada menyediakan, berarti siapa nanti bisa menyediakan dari kebutuhan banyak umat manusia? Mereka pasti. Dan satu pekerjaan yang akan tidak pernah mati, itulah sektor pertanian. Karena tidak bisa dibuat secara sintetis. Nggak bisa sintetis. Karena kita harus pelajari 3 sektor. Saya harapkan juga ada beberapa sektor yang harus kita prioritaskan di dalam negeri kita: pertanian, kesehatan, teknologi, selesai. Luar biasa sekali Pak Wayan hari ini, informasi yang diperoleh dari Pak Wayan. Terima kasih sekali lagi atas waktunya. Semoga semuanya bisa menginspirasi kita semua. Demikian wawancara kita hari ini. Jika teman-teman butuh info lebih lanjut terkait dengan budidaya vanili, bisa menghubungi Pak Wayan Rinaya DSW di Desa Ambengan. Dan jangan lupa
subscribe channel beliau, channel YouTube-nya di apa Pak ya? Rinaya DSW channel. Di sana kurang lebih sudah ada 450 video. Nah, teman-teman bisa akan dapatkan dari hulu sampai hilir tentang budidaya paneli, dari proses tanam, dari perawatan, dari processing paneli sampai proses penjualan ekspor paneli. Mudah-mudahan akan ada manfaatnya. Memang kita di Indonesia ini sering kita mencontoh negara lain, tapi kita lupa kelebihan dalam negeri kita. Maka daripada saat ini, marilah kita terus gaungkan hal-hal positif, karena dari alam lah konsep Trite Karana itu muncul. Dengan Trite Karana lah kita akan bisa menjaga sebuah keharmonisan alam yang diciptakan oleh Tuhan.